Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita ketemu lagi di 101 Talk Show dan masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Fani gimana kabar? Sehat baik? Sehat Alhamdulillah Mas Denny. Gak berkurang ya berat badan gak ya? Alhamdulillah everything's just fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah sekian bulan melewati pandemi ini Ustaz. Ya. Sudah banyak yang kita lewati bersama gitu ya. Dari fase kegelisahan, sekarang fase-fase ini Ustaz. Yang lagi tren sekarang merubah strategi bisnis Ustaz. Ada teman-teman Ana yang buka usaha event organizer, sekarang jadi jualan pot-pot tanaman. Ya, benar. Tadinya jualan skincare, jadi jualan masker sekarang Ustaz. Itu benar Ustadz. Benar. Iya kan? Ada juga Mas Denny yang tadinya ditambang, sekarang bisnisnya dicupang. Jadi ikan Sama-sama. cupang Ustaz. Benar. Jadi memang ada juga dampak dari untuk ke segi bisnisnya, benar Mas Denny ya? Betul sekali. Benar. Everybody is fighting and struggling, Ustaz. Karena memang faktanya nggak dipungkiri, Ustaz. Banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan pekerjaannya, Van ya. Benar Mas Denny, benar. Jumlahnya berapa tuh? Banyak sekali kayaknya. Ada dapat data nih Mas Denny, ada sekitar 3,05 juta saudara-saudara kita yang diputus pekerjaannya. Turut prihatin nih. Sampai ke besok mau menikmati makan apa aja itu juga satu hal yang dirasakan sama teman-teman. Jadi PR banget gitu loh. Jadi Betul. PR banget. Sedangkan kan ada yang udah punya keluarga, ada yang anaknya sekolah, Ustadz, ada yang misalnya mau lahiran, ada yang di rumah sakit, kayak begitu, Ustadz. Seperti kita tahu kehidupan seperti itu. Nah, bagaimana sih Ustadz kita di masa-masa ini tuh, sometimes kita yakin bahwa rezeki gimana Mas Denny? Rezeki memang datang di tangan Allah, Ustaz. Ya. Cuma mungkin nggak semua dari kita nih Benar. sempat berbesar hati atau bisa menunggu nih karena urusan besok nih, Ustaz. Jadi kita perlu tahu juga apakah kita harus work hard atau pray hard saat ini, Ustaz. Karena sangat ini Ustadz, emergency lah Ustadz. Betul. Yang mana sih work hard or pray hard? Silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita minta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi pertemuan kita. Sebagaimana juga kita bersyukur bisa ketemu lagi di forum ini. Semoga Allah berkahi dan Allah berikan manfaat buat kita semua. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Tadi isunya apa? Work hard Atau pray hard. atau pray hard. Yang bagus tuh pertama kita ganti kata sambungnya dari atau jadi dan. Ya, Oh, oke. Jadi dua-duanya harus. Gitu. Ya, ya. Dua-duanya harus. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang dengan totalitas di atas jalan kami, niscaya kami baru kasih hidayah buat orang tersebut. Jadi harus berjuang dan harus totalitas, baru Allah kasih hidayah. Terus yang kedua, dan nggak berhenti sampai di situ aja, juga harus work smart juga penting gitu, play smart juga penting. Kenapa demikian? Karena kan ulama mengatakan atau ahli hikmah menyatakan bahwa untuk berhasil di sebuah bidang atau untuk berhasil di sebuah kehidupan, kita nggak harus jadi orang yang paling cerdas atau yang paling sebatas paling keras berusaha, tapi kita juga harus tahu cara bermain dengan benar gitu. Kita harus tahu cara bermain dengan benar. Orang-orang yang tahu cara bermain bisa mendapat pencapaian melebihi orang yang hanya sekedar kerja keras aja. Orang yang tahu jalan menuju Bintaro atau Tanjung Priuk, itu dia bisa melakukan perjalanan yang sangat efisien dan lebih cepat sampai dibanding orang yang hanya punya semangat dan kerja keras untuk sampai Bintaro dan Tanjung Priok dan dia nggak ngerti jalan terbaik untuk sampai di sana. Itu poin. Jadi kita harus tahu cara bermain. Kita harus tahu cara bermain. Contoh simpel,
masalah rizki tadi disebutkan. Salah satu cara bermain yang benar dalam masalah rizki adalah kembali kepada surat Az-Zariyat ayat 22 ketika Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi orang-orang yang cerdas dia tahu bahwa rizkinya bukan di perusahaan. Rizkinya bukan di depan bosnya, dia bukan di hadapan atau bukan di direkturnya atau bukan di teman-temannya yang kaya. Atau bukan di networknya. Rizkinya ada di atas langit gitu. Rizkinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan meremehkan iman dalam masalah mencari rizki. Dia nggak akan meremehkan masalah sujud, masalah ruku. Dia nggak akan tinggalkan Quran. Dia nggak akan tinggalkan zikir pagi petang. Kenapa demikian? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi dia cerdas pada saat orang-orang hanya fokus pada hal-hal yang tangible dalam mencari rezeki, dia fokus ke bukan hanya yang tangible penting, tapi intangible juga nggak kalah penting dan itu cerdas di dalam berikhtiar dan berusaha. Contoh yang lain tadi Mas Teni angkat isu tentang struggling. Ada banyak peralihan profesi dari skincare ke masker. Pokoknya yang penting imbuhannya sama. Kalau dalam bahasa Arab sajaknya masih dapat gitu lah, dari tambang ke cupang. Ya, tambang ke cupang. Dan emang hits lagi ya ikan cupang ya, kayak kita SD dulu. Nah, itu positif kan? Itulah adaptasi itu sendiri, sebuah pemberian given dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan seringkali kita nggak gunakan kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau krisis seperti ini. Yang perlu kita camkan, peralihan profesi dari satu profesi atau satu kotak ke kotak lain dari dunia itu positif banget. Asal kita lagi-lagi cerdas dalam melihat hal itu semua. Sadarkah kita dengan Allah alihkan dari satu kotak ke kotak yang lain, itu membuat kita semakin mengerti hakikat kehidupan dunia yang menjadi core-nya dunia, yaitu kefanaan dunia, kesementaraan dunia. Nggak ada yang eksis sampai selama-lamanya, tuh nggak ada. Jadi ya dunia gitu, Anda akan pindah dari satu kotak ke kotak anak kecil, ke kotak remaja, terus dewasa, orang tua dan seterusnya, lalu meninggal dunia. Itu kalau punya umur panjang. Jadi kita lagi dididik nih gitu, biar kita. Dan yang kedua, dengan terjadinya perpindahan kotak dari satu kotak ke kotak yang lain, Allah buat hati kita itu tidak terpaut dan terikat dengan sebuah kotak dunia pada saat kita hidup. Gitu loh, kotak dunia. Simpel aja, apabila ada dua orang yang di layoff gitu loh, mengalami layoff oleh perusahaannya dalam kondisi pandemi. Yang satu itu dia baru kerja setahun yang lalu. Yang kedua, dia udah kerja 25 tahun di perusahaan yang sama. Dan mereka sama-sama ditakdirkan layoff pada saat ini. Lalu tibalah hari ini hari perpisahan mereka. Dua-duanya dibuatkan acara farewell oleh teman-temannya. Kira-kira yang nangisnya paling emosional, yang paling ngejar, yang ngabisin tisu paling banyak itu yang mana kira-kira? Yang 25 tahun. 25 tahun. Yang 1 tahun sih, iya dia merasa kehilangan, tapi dia bisa tetap calm, dia bisa tenang dan seterusnya. Tapi 25 tahun itu, dan mungkin dia belum bisa move on di H+1. Yang hanya 1 tahun, besoknya dia udah mulai cari kerja lagi, dia mulai ngumpul lagi. Kalau dia punya ikan cupang, dia akan main ikan cupang, dia ngeliatin tuh warnanya keren banget gitu. Adapun 25 tahun, walaupun ikan cupangnya lebih bagus daripada yang 1 tahun, ikan cupang tidak menarik bagi dia, karena dia begitu terpukul kehilangan pekerjaan yang dia geluti selama 25 tahun. Itu kenapa bisa demikian? Karena waktu yang lama di sebuah kotak dunia itu membuat hati kita terikat dengan kotak dunia tersebut. Hati kita terpaut
dan tanpa sadar bisa jadi terpenjara dan terbelenggu dan akhirnya kita didikte dengan itu. Sehingga senang susah kita, gembira dan sedih kita itu tergantung dengan kotak dunia. Dan itulah hal yang sangat berbahaya. Iya. Makanya kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah takdirkan dan Allah buat bagaimana mereka berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain, sehingga mereka tidak merasa memiliki, sehingga mereka bisa tetap independen dalam masalah jiwa dan hati, sedangkan sehingga mereka tetap bisa melihat dunia dengan kacamata yang sangat proporsional. Mereka disuruh berpindah dari Mekah, tanah air mereka, ke Madinah, gitu loh. Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu berat, tetapi itu bagus buat mereka secara jangka panjang, sehingga hati mereka nggak terlalu ini. Terus Nabi SAW mengutus sebagian para sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Ya. Itu membuat hati mereka hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, hanya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki alam semesta. Sebagus-bagusnya tempat, ia adalah dunia, ia adalah makhluk. Kita akan sengsara jika hati kita terpaut dengan hal tersebut. Jadi ini hal yang sangat positif. Ya. Kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan meremehkan, kita tahu semua berdampak dan semua kena dampaknya. Dan ini nggak mudah. Tapi bukankah inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan, ada banyak, dan bersama maka tugas kita adalah meminta taufik kepada Allah agar kita bisa melihat dan memetik berbagai macam kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi itu yang harus dicamkan. Jadi mengapa berat berpindah dari satu kotak-kotak lain, Van? Jelas bahwa kita sudah sangat cinta sekali sama apa yang udah kita bangun. Karena hati kita sudah terikat dengan hal tersebut. Ini bukan tentang salary. Kita punya teman-teman atau mungkin kita ngalamin sendiri. Kita keluar dari kerjaan yang salarynya gede banget dan nggak ada masalah apa-apa. Bahkan kita bersyukur. Kenapa? Karena hati kita tidak terikat dengan itu, bahkan benci dengan hal tersebut karena mungkin kita selek sama orang besar di situ atau yang punya dan seterusnya. Ini bukan tentang angka, ini bukan tentang salary, ini bukan tentang status sebuah pekerjaan, ini tentang hati kita terpaut ke makhluk tersebut. Ustadz, boleh nggak sih Ustadz dibilang bahwa ini semua mengandung kebaikan? Ketika orang di PHK, ketika ada sulit cari rezeki begitu Ustadz. Dan butuh analisa yang mendalam untuk orang-orang untuk standar mendigest seperti kita untuk mendigest ini ya. Iya, saya percaya baik, tapi saya belum lihat adanya kebaikan sekarang ini. Ya, dia karena tadi terikat sama dunia, dia kesedihan yang diangkat, kehancuran yang dipikirin, sama turun derajatnya jadi gimana saya akan makan ini, biasa saya makan di sini, akhirnya saya masih makan gini, biasa saya kerja begini, biasa saya naik mobil. Itu saat jadi beban-beban di akhirnya makin berat lah buat seseorang itu. Yang paling tepat, yang paling bijak menjelaskan hal ini itu bukan kita yang masih banyak salah, masih banyak khilaf. Kita nggak tepat loh untuk membicarakan saudara kita, sedangkan kita masih struggling untuk diri kita sendiri. Tapi kenapa kita nggak dengar Nabi kita Muhammad SAW yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik dan yang terbaik buat dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia dikasih kelapangan, kesenangan, kebaikan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. When asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpakan sebaliknya, kesulitan, jobless, terus mungkin positif hasil swabnya dan lain sebagainya, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Itu yang terbaik buat dia. Dan tadi Mas Teni mention ada sebagian teman-teman kita bilang, ya gue yakin sih itu baik, tapi gue belum lihat kebaikannya. Iya, karena ilmu dunianya mereka hanya sebatas kita juga terutama. Ada sebuah kaidah diucapkan sebagian para ulama, adamul ilmi bi syai' la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada, cuman Anda nggak tahu aja, gitu kan? Jadi ketidaktahuan kita itu bukan berarti hal itu tidak dipastikan itu nggak ada. Ya sama lah,
Kita nggak pernah ngeliat ruh kita. Iya. Iya. Kita yakin kita punya ruh. Kita sendiri nggak, seumur hidup kita nggak pernah lihat. Ih, bener Ustaz, Masya Allah. Iya. Iya. Jadi kenapa kita ragukan sabda Nabi SAW? Kenapa kita ragukan firman Rabb kita Subhanahu Wa Taala? Yang penting intinya bukan Anda lihat atau enggak. Intinya Anda percaya apa tidak. Lalu apa upaya dan langkah nyata Anda dalam memperjuangkan keyakinan Anda, itu paling penting. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebetulnya ketika orang pun berpindah dari satu kota pekerjaannya atau dari satu kantor ke kantor lain, rezekinya ikut kan Ustaz ya? Iya. Gini loh, kita kan harus dudukan dulu tuh rizki itu apa sih, dan ruang lingkupnya seperti apa sih. Kenapa sih banyak kita tuh kalau bicara rizki itu selalu materi, Nah, selalu angka. itu. Iya. Padahal kita sepakat banyak hal yang lebih berharga daripada angka-angka tersebut. Betul. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tolak ayat 11 tentang surga Iya. yang menjadi ganjaran orang-orang beriman dan beramal soleh, apa closing statementnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan rizki yang sangat baik dan terbaik untuk mereka. Jadi ketika Allah berbicara tentang surga, Allah jelaskan inilah rizki terbaik buat seorang hamba. Jadi rizki terbaik itu surga. Surga. Bukan angka, bukan pekerjaan, bukan. Walaupun itu penting, kita nggak pernah meremehkan, dan kita berharap semua kita mendapatkan dapat rizkinya baik materi maupun non materi. Tapi Amin. jangan lupa loh, karena dengan kita lupa akhirnya kita nggak bersyukur. Dengan kita nggak bersyukur, alih-alih dapat pertolongan justru dapat azab. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur aku akan tambah, dan apabila kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Dan jangan lupa sebuah ayat dalam surat Ibrahim ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Dan ayat ini tetap berlaku di pandemi. Setuju nggak sih Pak Mas Iya, Denny? betul, betul. Apa kita liburkan? Ayat ini lagi nggak operasional kan, nggak mungkin. Nggak beroperasi gitu kan, nggak mungkin. Ayat ini berlaku. Sesulit apapun kita, ayat ini berlaku. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sesulit apapun, ketika kita nggak ada uang sama sekali, ingatlah ayat ini. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, Anda nggak bisa hitung. Jadi ketika lagi susah sekalipun, cobalah ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Ada banyak nikmat yang harus kita syukuri. Dan akhirnya ketika kita lupa, kita nggak bersyukur, itulah yang memperparah kondisi kita. Iya. Justru itu Ustaz ya? Iya. Oke. Kita nggak kena COVID-19 aja itu sebuah rizki loh, Van Butan. For sure. Iya. Saya baru izin saat kemarin lihat status temen dia baru kena COVID-19. Dia cerita biaya yang dikeluarkan dia 225 juta. Nah, langsung saya ngeliat kan, saya nggak kena, berarti ini rizki. Harta saya tidak keluar gitu loh untuk membayar itu. Itu kadang-kadang suka lupa nggak disadari. Harus selalu dihubungkan dengan materi ya, Van. Dengan materi, dengan X-rate. Nah, ya, padahal banyak sekali yang bisa disyukuri ya, Ustaz. Dan itu kalau nggak kena sekali, 225 juta. Kan orang bisa kena 2 kali. Aduh. Dan seterusnya, iya kan? Iya benar Ustaz. Iya, jadi kalau kena 2 kali 500 juta, hampir 500 juta. Dan anggota keluarga yang lain, Ustaz, Ya. bukan hanya kita, istri misalnya. Berarti kan kali 2, kali 3 keluarnya harta itu kan gimana gitu kan ya. Benar. Jadi kesehatan ini rezeki yang besar sebenarnya. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, penting sekali. Jadi Alhamdulillah. mengenai konsep rezeki ini kita harus tahu juga cara bermain, tahu juga bagaimana caranya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu How to wa Ta'ala. response ya benar mendekatkan Ya, how diri. to respond, dan tadi bersyukur tadi yang paling penting gitu ya. Tapi mungkin ilmu kita masih sedikit. ya. Benar. Karena Sama. kita sadar bahwa pentingnya ilmu itu luar biasa ya untuk bisa mendapatkan untuk menjalankan ibadah-ibadah itu, termasuk bersabar tadi, menjemput rizki, feeling grateful dan sebagainya. Kita perlu tahu cara-cara ini, Van. Ya, Perlu tahu Mas ini banget. ya ilmu-ilmunya apa saja yang kita kuasai. Insya Allah kita akan bahas ini. Kita minta nasihat dari Ustadz di segmen kedua kita. Insya Allah. Teman-teman, kita kembali lagi di 101 Talk Show di segmen kedua. Insya Allah masih bersama dengan guru kita. Dan teman-teman bisa menyimak program ini di radio.muhajirproject.com. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samudra kehidupan itu bernama pernikahan. Bahteranya bernama sakinah, mawaddah, warahmah. Walau langit tak selamanya terang, biduk kadang terombang-ambing gelombang. Ombak tak selamanya landai, angin pun bisa menuai badai. Sebelum perjalanan itu dimulai, sebelum akad tertunai dan tangis haru berderai, pastikan terkembang layar takwa, ilmu sebagai cahaya pemandu dua jiwa, pelabuhannya, keberkahan visi berkeluarga. Insya Allah, awal yang baik menguatkan perjuangannya, karena sakinah mawaddah warahmah diawali tuntunan dari Rasulullah tercinta untuk setiap insan yang merindukan rumah tangga bahagia. Dan atas izin Allah Ta'ala, Five Urs akan mengarungi samudra yang baru dengan nama Halfdin Wedding Organizer. Dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Halfdin Wedding Organizer, sempurnakan separuh agama, karena peradaban sejati berawal dari keluarga. Ikutilah kajian Riyadhus Shalihin via live stream di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri yang insya Allah dirilai langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Aroma wangi menghantarkan rasa ke dalam jiwa. Segar embun pagi menumbuhkan ingatan yang mengakar, memberikan keteduhan hingga cakrawala menjelma senja. Aroma wangi, penyemangat jiwa dan nutrisi ketika ibadah. Deep Culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di 101 Talk Show. Mas Teni, tadi untuk melihat di segmen pertama tadi, kita butuh ilmunya. Betul sekali. Terutama konsep rezeki ini, ilmunya seperti apa? Apa sih hal-hal yang perlu kita ketahui untuk bisa menjemput rezeki kita, Ustaz? Tadi Ustaz ada ajarkan kita di awal untuk bersabar, berterima kasih, bersyukur, untuk ditambahkan nikmatnya, gitu ya. Dan juga banyak hal. Tadi saya ambil satu petikan cara bermain. Cara bermain seperti apa nih Ustaz, yang kira-kira bisa mengantarkan kita kepada keadaan lebih baik dan insya Allah Allah memberikan rezekinya di saat momen-momen seperti ini Ustaz. Ya, makasih Mas Teni dan Fani. Yang perlu kita ketahui adalah semua dinamika dalam hidup ini kan mengarahkan kita atau menguji kita kembali ke tujuan mengapa kita diciptakan, kan itu poinnya kan ya. Ini kan bukan tentang keluar dari pandemi atau tidak sebenarnya. Ini tentang bagaimana merealisasikan tujuan besar tersebut, dan tujuan tersebut adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah takdirkan pandemi, salah satu tujuan besarnya adalah untuk menguji kita bagaimana ibadah kita di pandemi dan ibadah apa saja harus ditekankan di pandemi atau resesi seperti ini. Oleh karena itu, mau nggak mau kita butuh ilmu, gitu loh. Kita butuh ilmu, dan ilmu nggak bisa didapatkan dan nggak bisa dibeli, gitu ya. Nggak bisa dibeli. Ada seorang ulama besar klasik dulu yang anak cowoknya bandel.
sempat bandel. Nah ketika bandel itu, ayahnya yang memang ulama papan atas dunia itu mengatakan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu itu seperti harta warisan. Yang apabila ayahnya kaya, anaknya bisa langsung kaya gitu loh. Nggak bisa. Ilmu itu mewah, tinggi sekali. Ayahnya ulama, anak untuk jadi ulama nggak cukup hanya lahir dari rahim si ibu, nggak cukup, tapi dia harus belajar dan belajar. Nah inilah tantangan kita pada saat di pandemi saat ini. Kita harus belajar, Mas. Oke. Dan ada banyak hal yang harus kita pelajari gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Lalu ketika ini misalnya disampaikan Ustaz ya, ke teman-teman, ke kita gitu Ustaz, akan timbul pertanyaan lagi kan Ustaz? Belajar dulu apa ikhtiar dulu nih Ustaz? Karena kebutuhan itu terus berjalan, argo terus berjalan, kebutuhan rumah itu. Kalau ikhtiarnya kita juga belajar pasti kan. Iya. Kerja, cari uang secara dunianya kita ini dekati itu. Tapi kadang-kadang suka lupa dekati yang paling berkuasa. Please advise Ustaz. Iya Ustaz. Yang pertama, lagi-lagi kenapa sih suka banget pakai kata sambung atau? Oh iya. Kan ikhtiar dan belajar itu Ikhtiar bisa dan digabung. Bisa Ustaz ya? Nggak tahu ya. Antum ya. Kita dikasih Sendiri, kan? 7 kali 24 jam. Iya. Satu hari 24 jam. Apa benar tuh ikhtiar terus 24 jam? Rasa enggak gitu loh. Orang ngabisin waktu di sosial media berapa jam, di game online berapa jam, di Netflix berapa jam, dan segala macam. Tahu aja Ustaz nih. Lalu itu belum drakornya. Aduh. Gitu. Jadi Terus nangis lagi. jadi benar nggak tuh nggak ada waktu atau cari alasan karena dapur harus ngepul lah segala macam. Emang benar sesibuk itu? Enggak. Dan Nabi kita SAW dan para sahabat pernah ngalamin lebih berat dari kita. Jauh lebih berat dari kita. Dan mereka masih bisa belajar. Mereka masih bisa beribadah. Dan itu tadi poinnya. Kalau misalnya rezeki kita atau uang kita adanya di Selipi, lalu Anda pergi ke Senayan misalnya atau ke Kebayoran, Anda nggak akan dapat. Karena rezeki Anda itu adanya di Selipi. Anda harusnya ke Selipi. Jangan ke Senayan. Nah Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum. Rizki kalian tuh di atas langit. Jadi poinnya adalah kenapa kita sibuk ngubek-ngubek yang ada di depan kita, walaupun itu bagus ya, tapi kita lupa mengejar lokasi di mana disitulah rezeki kita, kata yang punya alam semesta ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit lah rezeki kalian dan seluruh yang dijanjikan untuk kalian. Maka sekali lagi harus ke arah sana. Dan ingat, kalaupun dijawab lagi ya, teman gua nggak belajar bisa eksis, bukan hanya survive, dia untung besar, dia punya strategi gitu dan seterusnya. Sekali lagi, rezeki bukan hanya tentang angka. Rezeki bukan hanya tentang angka. Ada banyak orang yang berkecukupan secara angka, hidupnya jauh lebih tragis daripada kita-kita yang nggak punya uang. Dan itu sangat-sangat jelas bagi orang-orang yang berinteraksi dan bergaul dengan mereka. Kalau kita nggak tahu bukan berarti itu nggak ada. Sekali lagi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kehidupan ini adalah kehidupan ruh dan jiwa sebelum menjadi kehidupan fisik. Kehidupan ini adalah kehidupan ruh dan jiwa. Senang sulitnya kita itu bukan karena fisik. Senang dan sedihnya kita itu ruh dan jiwa. Ruh kita senang, hidup kita senang. Ruh kita sedih, hidup kita sedih. Bahagia dan sengsara kita itu bukan tentang sehat atau sakit. Itu tentang ruh dan jiwa. Itu clear. Itu clear. Makanya saya suka kasih contoh, ada seseorang ibu-ibu, seorang istri dari sosok laki-laki yang sangat sukses, kemana-mana pakai mobil premium dengan full fasilitas. Misalnya dia naik Alphard dan Alphardnya pun udah dimodif, di dalamnya tuh udah kayak custom, first class gitu loh. Semua ada. Lalu berhenti di sebuah lampu merah.
lalu perhitungan mundur dimulai dari lampu merah ke lampu hijau, ada 2 menit mungkin. Lalu ketika lagi tunggu lampu merah, di sebelah kirinya ada sosok pasutri yang sedang boncengan naik motor butut gitu loh. Dan itu adalah hari kedua mereka menikah. Jadi bayangin lagi lucu-lucunya, lagi cubit-cubitan segala macam. Tapi motornya butut. Nah, saat nunggu lampu merah itu, yang ada di Alphard ini dia sedang duduk nunggu lampu merah dan tiba-tiba ada WA masuk. Ternyata beberapa foto, image. Dan ketika dia buka, ternyata itu foto suaminya dengan wanita lain di dalam kamar. Sama-sama nunggu lampu merah. Yang satu di dalam mobil premium. Iya. Lalu yang satu Motor butut. motor butut. Kira-kira yang bahagia dan yang menangis siapa? Yang bahagia motor butut. Yang nangis. Yang nangis yang di Alphard. Kenapa? Karena pada saat dia baca atau dia buka handphonenya dan dia lihat gambar tersebut, itu gambar menyerang ruhnya, bukan nyerang materi. Mobilnya utuh, nggak ada yang nabrak mobilnya, cuma mobilnya ditimpukin batu. Itu nyerang ruh, itu nyerang jiwa. Dan begitu ruh dan jiwa diserang, materi nggak ada artinya, mas. Materi nggak ada artinya. Lihat, dia sebelahnya persis, ini head to headnya enak banget, apple to apple-nya enak. Motor butut, fasilitas nggak ada artinya. Itu pun mungkin masih ngutang, masih nyicil, gitu, nyicil non bunga gitu ya. Udah motor butut masih nyicil lagi. Pula. Tapi ketika ruh mereka senang, maka mereka bahagia. Nah ini yang harus dipikirkan. Dan bicara ruh, Mas Eni dan Pak, bicara ruh, kita harus buka surat Asy-Syura ayat 52 ketika Allah berfirman, "Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami atau dari perkara kami. Apa yang dimaksud ruh dalam ayat ini? Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ruh. Jadi barang siapa yang ingin hidup bahagia, dia harus bersama Al-Quranul Karim. Hidup tanpa Al-Quran itu seperti hidup tanpa ruh, mati. Nggak ada artinya nih hidup. Walaupun dia memperlihatkan semua tanda kebahagiaan, itu semua omong kosong. Omong kosong. Seperti ikan yang taruh di darat saja. Iya kan? Nggak bisa bernapas, ngap banget. Berarti ilmunya itu tadi, di Al-Quran lah itu sumber kebahagiaan utama untuk bisa mendapatkan itu semua. Dan mindset kita pertama kayak kita harus bareng-bareng semua nih, hilangin dulu mindset bahwa rezeki adalah materi, itu dulu. Ya, sebatas kan? Materi. Ya, sebatas materi. Tuning satu frekuensi dulu. Iya, tapi rezeki buat ruh itu yang terasa lebih penting dan itu bisa di fit dari Al-Quran ya, Ustaz. Ya. Dan ingat, kehidupan adalah kehidupan ruh sebelum kehidupan fisik. Iya. Dan bicara ruh, kita buka surat Asy-Syura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Al-Quran adalah ruh. Ya. Sesungguhnya ketika seseorang itu khawatir dia tidak mendapatkan rezeki, ruhnya sedang terganggu ya. Itu yang harus dijawab lewat petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Benar. Betul. Benar. Betul. Oh, jangan dunianya yang dia pikirin gitu ya, Fane? Iya. Dan bisa jadi kan ketika orang merasakan itu, seringkali pada itu belum ada goncangan terhadap dunia dan materinya, gitu loh. Iya. Dia baru mungkin dibaca analisa bidang dia untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan nggak oke, bisa tutup, maka dia takut, dia khawatir, dia paranoid. Padahal pada hari itu income-nya dengan kemarin mah sama-sama aja. Jadi materinya belum diserang, tapi baru begitu ruh diserang, selesai itu. Dan itu bukan baru, karena begitu ruh diserang semua berakhir, Mas. Terutama tadi dalam konteks tadi perempuan dalam Alphard, ketika dia mengetahui sang suami itu selingkuh, itu parah loh itu buat perempuan. Contoh ya. Itu jelek banget. Contoh, itu jelek banget.
Dan itu tidak bisa sembuh cepat saya rasa tuh. Iya. Kecuali Al-Qur'an di situ ada tunjuk Ivan ya. Makanya ada istilahnya siraman rohani itu Mas Denny. Oke, memang harus disiram Harus berarti, Pak. disiram Mas Denny. Benar. Lewat Al-Quran. Oh, oke. Alhamdulillah di One One Talk Show kali ini kita banyak sekali dapat pelajaran utama. Masya Allah. Pertama adalah jangan berpikir rezeki secara materi adalah satu-satunya rezeki. Benar. Banyak hal. Banyak. Tidak kena biaya juga itu sebuah rezeki. Tidak kena penyakit itu sebuah rezeki. Anak istri masih rukun sama kita juga rezeki. Banget. Teman-teman yang baik dan soleh itu juga rezeki banyak. Isa deh. Hidayah. Hidayah. Lebih besar Betul. lagi. Betul sekali, Pak. Banyak orang ngaji hari ini. Iya. Banyak orang sholat. Iya. Ya. Banyak orang aja. Banyak orang doa Ustaz ya. Banyak orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga rezeki. Itu Ini dia, ini yang terbesar nih. Ya. Ya, apa namanya? Eksodus orang tadinya nggak ingat Allah jadi ingat Allah, Ya. juga itu sebuah rezeki besar buat kita, ya kan? Yang kedua tadi jangan lupa ruh kita nih, Van. Ruhnya Mas Denny, before itu menyerang badan kita, fisik kita, ini hits first time itu, first Ya. kicknya itu ke ruh. Dan makanan ruh itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Kalau ruhnya bahagia, insya Allah mentalnya, jiwanya semuanya juga Benar. akan bahagia. Kalau ruhnya kenal sama Allah, Heeh. fine. Ya, Ruhnya nggak kenal sama Allah, galau. bener juga. Ini bagus banget ya untuk kita nih. Banget, banget. Dan jangan lupa ini fase pandemi corona ini adalah bagian yang akan dilewati setiap orang. Masih banyak lagi ujian-ujian yang lain. Tapi kan teori penciptaan manusia bahwa kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi kita akan melewati itu dan selalu ingat pada Allah. Benar. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nasihatnya. Ya. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pelajaran teman-teman dan Alhamdulillah. simak terus One One Talk Show kesempatan berikutnya. Juga teman-teman yang masuk lewat radio.muhajirproject.com ya, mudah-mudahan bisa menyaksikan One One Talk Show di kesempatan berikutnya, Evan. Insya Allah Mas Denny. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.